Jika kita berbicara mengenai kebijakan publik, kita biasanya disuguhkan langsung dengan barang jadi. Kebijakan itu telah terbentuk dalam perpres, perpu, atau undang-undang. Publik jarang mengetahui secara gamblang rasionalitas dari sebuah kebijakan. Apa yang melatar belakanginya, data yang mendasarinya, nilai atau prinsip apa yang hendak dicapainya. Kebijakan di negara demokratis modern idealnya dipandu oleh data dan pengetahuan ilmiah tentang subjek atau target dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik tidak seharusnya didasari pada selera personal pemimpin, kasak-kusuk bawah tanah, antar beberapa pihak berkepentingan, atau reaksi sporadis tanpa pertimbangan berbasis data. Kebijakan publik juga bukan sesuatu yang jatuh secara utuh dari langit. Dengan demikian, konsekuensinya kebijakan harus berpijak pada sains. Dan jika kebijakan menyangkut subjek-subjek penduduk, maka jelas disiplin ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, perlu menjadi tonggak diambilnya sebuah kebijakan. Saya Fazer Sargani, selamat datang di video kelas pakar Malaka. Kita perlu menyamakan pemahaman terlebih dahulu, apa itu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah pandangan atau pendirian pemerintah atas suatu masalah di masyarakat dan cara nyata yang mereka ambil untuk mengatasinya. Semisal ada masalah kemacetan di suatu kota, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membangun tol dalam kota. Artinya, stance pemerintah dalam melihat masalah kemacetan itu sedemikian rupa sehingga alih-alih mengambil opsi mengembangkan transportasi publik, misalnya, mereka memilih membangun tol sebagai solusi nyatanya. Memang betul dinamika proses kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari intrik atau manuver politikus, pejabat, dan kelompok-kelompok lainnya. Dan barangkali produk kebijakan di negara diktator seperti Korea Utara berbeda dengan Swiss misalnya. Jadi jika fokus kita menjadikan policy making proses sebagai objek kajian yang memfokuskan dinamika aktor-aktor atau institusi politiknya sebagai produsen kebijakan, maka memang ilmu politik yang paling tepat sebagai dasar ilmu kebijakan politik. Namun, kembali berdasarkan definisi di awal, yang harap kita setujui untuk sekarang, kebijakan publik adalah produk dari apa yang dianggap masalah dan bagaimana menyelesaikannya. Jika kita mengacu pada definisi tadi, maka fokus utama dari kajian kebijakan publik atau policy studies adalah prinsip optimalisasi kebijakan agar tetap tepat sasaran dan tepat guna menyelesaikan masalah, bukan proses politik di belakangnya. Artinya, ia menempatkan kebijakan publik sebagai objek instrumental penyelesaian masalah publik, alih-alih objek politis. Sehingga bentuk pertanyaan dalam kajian kebijakan publik bukannya seperti siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan, bagaimana peran masing-masing aktor dalam perumusan kebijakan, aktor politik siapa saja yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan, apakah prinsip pengambilan kebijakan telah demokratis atau belum. Alih-alih pertanyaannya seperti apa itu masalah X yang ada di masyarakat, mengapa masalah X itu ada, dan bagaimana cara mengatasi masalah X tersebut secara mangkus dan sangkil atau efektif dan efisien. Instrumen apa saja yang perlu dipakai untuk mengatasi masalah X tadi. Dari ilustrasi pertanyaan-pertanyaan itu, kita dapat memahami fokus kelompok pertanyaan yang pertama lebih menekankan pada proses internal politis, perumusan, dan pengambilan kebijakan alias inward looking, yang mana memang cocok menjadi objek kajian ilmu politik. Namun kajian kebijakan publik lebih berfokus pada bagaimana kebijakan berdampak ke masyarakat atau outward looking. Oleh karena itu, ilmu politik akan sedikit membatasi fokus dan esensi dari studi kebijakan publik itu sendiri. Di masyarakat rasional dan demokratis, kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang mengedepankan pertimbangan faktual berdasarkan data objektif yang dikumpulkan. Karena hanya lewat rasionalisasi yang berbasis pada data, kebijakan akan lebih menyelesaikan masalah tanpa masalah baru. Lalu, ilmu murni apa yang jadi tonggak atau bahan baku kebijakan publik yang ideal tersebut? Jawaban saya di video ini adalah sosiologi sebagai salah satunya. Sosiologi secara sederhana adalah ilmu yang mengkaji masyarakat sebagai sebuah sistem yang kompleks, di mana individu-individu sebagai anggota masyarakat itu sendiri terhubung melalui struktur sosial, norma, dan institusi yang seringkali tidak langsung tampak. Peter Berger, seorang sosiolog terkemuka, mengatakan bahwa tujuan utama dari sosiologi adalah menyibak tabir sosial yang tidak terlihat tadi.
Ia menyebutnya sebagai debunking motif. Sosiologi bekerja untuk melihat lebih jauh dari asumsi-asumsi awam yang seakan-akan kita anggap pasti benar. Misalnya, asumsi bahwa kemiskinan semata-mata adalah kegagalan individual. Tentu sudah banyak kajian sosiologi pun ilmu sosial umumnya yang membuktikan bahwa hal ini tidak benar. Dan ada fenomena yang kita sekarang umum sebut sebagai kemiskinan struktural. Di sisi lain, Wright Mills memperkenalkan konsep sociological imagination atau imajinasi sosiologis yang patut dimiliki oleh seseorang, khususnya pemangku kebijakan. Konsep imajinasi sosiologis itu akan membantu kita untuk melihat kelekatan atau embeddedness kehidupan seseorang dalam konteks masyarakatnya. Sehingga kita memiliki gambaran yang bisa menghubungkan masalah yang dialami pribadi atau personal troubles dengan konteks isu publik atau public issues. Misalnya, seorang pengangguran lulusan teknik informatika bukan karena dirinya kurang keras mencari kerja, tetapi telah berakhirnya kebijakan bunga rendah dan quantitative easing Amerika Serikat, sehingga membuat pendanaan ke startup teknologi kering. Dengan sosiologi, kita memiliki alat analisis untuk memahami kondisi masyarakat yang ada secara lebih mendalam, menyasar sebab mendasar alih-alih terdistraksi oleh gejalanya saja. Namun, kita bisa skeptis dengan bertanya, apa bedanya sosiologi dengan cocoklogi atau apa-apa yang menyalahkan masyarakat atau bahkan konspirasi elit global. Di sini metode saintifik yang rigorous, yang ketat menjadi pembeda fundamental antara klaim-klaim bombastis tak berdasar seperti dari cocoklogi atau teori konspirasi dengan ilmu pengetahuan sosial seperti sosiologi, antropologi, dan lainnya. Data objektif menjadi pijakan utama dari deskripsi ataupun analisis yang dihasilkan oleh sosiologi. Lewat metode kuantitatif, deskriptif, maupun inferensial, kita bisa mendapatkan gambaran, tren, pola, hingga mengukur hubungan antar variabel di masyarakat. Dan lewat metode khas ilmu sosial, kualitatif, kita bisa mendapatkan verstehen atau pemahaman dari sudut pandang orang yang kita teliti langsung. Pengetahuan sosiologis dari penelitian sangat krusial sebagai bahan baku dan dasar dari proses perumusan kebijakan publik, mulai dari identifikasi masalah, rumusan kebijakan, eksekusi, hingga evaluasi kebijakan itu sendiri. Sosiologi dapat menjadi bagian integral dalam siklus kebijakan publik ini. Maka sangat masuk akal jika kajian kebijakan publik, dalam artian sebuah kajian untuk menghasilkan kebijakan publik yang optimal, bersandar pada sosiologi sebagai prerequisite knowledge-nya, sebagaimana teknik sipil adalah penerapan atas pengetahuan fisika. Sosiologi sebagai sebuah disiplin memiliki beragam wajah. Maksudnya dalam sosiologi selain terdapat berbagai subdisiplin dengan fokusnya masing-masing, di sosiologi juga terdapat aliran-aliran pemikiran yang berbeda yang timbul seiring perkembangan ilmu sosiologi. Di bagian ini saya akan mengetengahkan dua wajah sosiologi yang bisa memberi warna khas terhadap kebijakan publik jika didasarkan pada sosiologi. Tradisi sosiologi awal umumnya dikenal atas penekanannya pada kesahihan ilmiah lewat metode kuantitatif. Gagasan ini berkembang pesat di negara English-speaking countries. Tidak jarang kajian sosiologi difokuskan untuk mengukur korelasi dua atau lebih variabel. Namun perlu dicatat, mengingat realitas sosial yang sangat kompleks, yang menyulitkan peneliti untuk mengisolasi variabel penelitian agar tidak terpengaruh oleh variabel di luar penelitian itu, hubungan kausalitas antara variabel jadi jarang ditemukan secara statistik. Wajah pertama ini memiliki nuansa teknokratis yang kental. Kita dapat membayangkan secara langsung perumusan kebijakan dalam terma-terma variabel, dan kita dapat mengukur pra dan pasca implementasi dari kebijakan untuk kebutuhan evaluasi. Angka dan statistik akan menjadi penjelas utama dari kondisi masyarakat yang kita intervensi. Namun, sosiologi juga memiliki wajah kedua, yang lebih humanistik, lewat tradisi kualitatif yang berlandaskan pada ide bahwa manusia adalah makhluk yang unik karena berkesadaran dan memiliki kehendak untuk bertindak. Kita akan memandang masyarakat bukan semata-mata sebagai objek kajian publik yang pasif. Masyarakat adalah individu-individu mandiri yang memiliki pengalaman hidup dan bangunan pengetahuan atas dunianya sendiri. Sehingga kita, seandainya menjadi pemangku kebijakan, harus membuka diri terhadap keterlibatan dan partisipasi bermakna dari masyarakat dalam proses kebijakan. Pemerintah atau expert bahkan bukanlah orang ketiga serba tahu
Mereka harus peka dan memahami kondisi yang dialami dan juga masukan-masukan dari masyarakat sebagai target dari kebijakan. Corak humanistik dan keterlibatan deliberatif dari masyarakat inilah yang akan kita dapat jika mendasarkan kebijakan publik di atas sosiologi. Ia akan memperlakukan masyarakat sebagai manusia seutuhnya, alih-alih sebagai angka dalam statistik semata. Walaupun perlu dicatat, kedua wajah itu tidak saling membatalkan satu sama lain, malahan dapat saling menguatkan untuk membuahkan kebijakan publik yang holistik. Sudah saatnya kita mengembalikan perumusan kebijakan publik pada pondasi ilmiah. Studi kebijakan harus bersandar pada sosiologi, ilmu tentang masyarakat, bukan hanya politik kekuasaan. Kebijakan yang baik bukan sekedar alat politik, bukan sekedar janji populis. Ia adalah instrumen rasional untuk memperbaiki hidup masyarakat. Karena pada akhirnya kebijakan publik bukanlah milik atau tentang para politisi. Ia adalah seperti namanya, milik dan untuk publik.